Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1E1220035 dari kelas C Prodi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi dari Witri School yaitu mengenai daftar Python. Nah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu list pada Python atau biasa disebut dengan daftar Python. Nah, di sini adalah ini adalah bentuk contoh dari list pada Python. Di sini ada misalnya variabel mylist yang dimana dalam listnya itu ada apel, banana, dan cherry. Nah, kemudian di sini daftar. Daftar atau list digunakan untuk menyimpan banyak item dari dalam suatu variabel. Nah, daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Nah, pada Python ada 4 list yang dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, salah satunya itu yaitu list. Nah, semuanya dengan kualitas dan penggunaan berbeda. Daftar daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Nah, contohnya seperti ini yang dimana ada variabel buah ini misalnya the list. Nah, kemudian kita gunakan daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Nah, di sini kita menggunakan tanda kurung siku, kemudian dalam listing itu ada apel, banana, dan cherry. Nah, langsung saja di sini kita buat programnya. Misalnya di sini buat file nama daftar P. Nah, kemudian misalnya di sini kita tuliskan misalnya nama sama dengan yang dimana dalam list saya masukkan misalnya Wilda, kemudian Rahma, dan Rizkika. Nah, ini adalah bentuk dari list pada Python. Kemudian langsung saja kita print hasil dari variabel nama ini. Print. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, hasil yang keluar dari variabel nama yaitu ada list yang dimana di dalamnya ada Wilda, ada Rahman, dan Rizkika. Nah, kemudian di sini kita masuk pada daftar item. Item dapat diurutkan, dapat diubah, dan memungkinkan nilai duplikat. Nah, pada contoh seperti ini, nah ini sudah diurutkan sesuai dengan deskripsinya tadi. Nah, kemudian item daftar di indeks, item pertama memiliki indeks 0 dan item kedua memiliki indeks 1 dan lain-lainnya. Nah, maksudnya yaitu yang dimana item pertama ini memiliki indeks itu bukan 1 tetapi 0 dan kemudian item 2 ini dia itu memiliki indeks yaitu 1. Begitu pula yang ini dia memiliki indeks yaitu 2 bukan 3. Nah, untuk selanjutnya dipesan ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah-ubah. Nah, maksudnya item ini tidak bisa dia sudah memiliki urutan dan dia tidak bisa diubah-ubah. Jika Anda menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, maksudnya itu ketika kita menambahkan item baru, maka yang akan masuk ke
dalam daftar sini yaitu dia akan masuk ke paling belakang atau di bagian sini. Kemudian selanjutnya Anda ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya, namun secara umum urutan item tidak akan berubah. Nah, kemudian di sini dapat diubah. Daftar dapat diubah artinya kita dapat mengubah atau menambah dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Nah, kemudian di sini izinkan duplikat. Karena daftar di indeks daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Misalnya langsung saja pada contohnya, di sini kita menambahkan item misalnya Wildan. Yang dimana pada item terakhir ini dan yang pertama dia itu sama. Tetapi jika kita jalankan, maka hasilnya akan tetap keluar sama walaupun dalam list ini dia itu memiliki item yang sama. Tetapi untuk indeksnya yaitu dia tetap di sini dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di sini kita masuk pada panjang daftar. Nah, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar atau fungsi, kita menggunakan kata len fungsi. Nah, contohnya itu seperti ini. Cetak jumlah item dalam daftar. Nah, kita ingin mengetahui berapa banyak eh, daftar item yang terdapat pada list ini. Maka kita menggunakan kata kunci len. Nah, langsung saja misalnya di sini, kita langsung masukkan, ya. Nah, ini adalah bentuknya. Kemudian kita jalankan. Nah, maka jumlah data pada list nama ini ada 4. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita lanjut pada item daftar tipe data. Nah, item daftar dapat berubah tipe data apapun. Nah, maksudnya di sini pada list, dia bisa menggabungkan antara misalnya tipe data string, integer, maupun boolean. Yang dimana pada list pertama ini termaksud tipe data string. Sedangkan list yang kedua ini termaksud tipe data integer. Dan list untuk daftar yang ketiga itu dia merupakan tipe data boolean. Nah, ini bisa dibuat dalam fungsi. Kemudian di sini daftar dapat berisi tipe data yang berbeda-beda. Nah, sama tadi yang seperti saya maksud bahwa eh, dalam item list ini dia dapat berisi tipe data yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada contohnya daftar dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Nah, sama seperti yang tadi bahwa dalam item daftar atau list dia dapat berubah tipe data apapun. Nah, di sini ada tipe data string, integer, dan boolean. Kemudian di sini kita masuk pada jenis. Dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Nah, seperti ini class list. Contoh apa tipe data daftar. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah dalam list ini dia merupakan tipe data list atau tidak. Nah, untuk mengetahui maka caranya itu seperti ini. Misalnya di sini kita ganti menjadi nah, yaitu untuk mengetahui apakah variabel nama ini termaksud dari list ini. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, bahwa hasil yang keluar yaitu kelas, dia termaksud kelas list. Nah, ini sudah benar bahwa variabel nama ini dia sudah termaksud dalam kelas list.
Kemudian di sini kita lanjut pada daftar atau konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Nah, contohnya seperti ini, menggunakan list untuk membuat daftar. Nah, jika kita contohnya seperti ini. Jika kita tidak ingin membuat list dengan kurung siku seperti ini, kita dapat membuatnya itu seperti ini. Contoh seperti ini. Nah, langsung saja misalnya di sini kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan list, terus buka kurung. Kemudian ini kita copy saja. Nah, kita save. Nah, ini adalah salah satu cara jika kita ingin membuat list tanpa menggunakan kurung siku. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, maka hasilnya akan tetap keluar seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada Python Access Item Daftar. Nah, di sini yang pertama yaitu ada Access Item. Item daftar diindeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeksnya. Nah, pada tadi yang sebelumnya saya katakan bahwa dalam list ini bahwa yang pertama itu indeksnya dimulai dari 0, kemudian 1, 2, dan 3. Nah, kemudian contohnya ini jika kita ingin menampilkan indeks 1, maka hasil yang keluar itu yaitu eh, pada list indeks 1. Kemudian langsung saja pada contohnya misalnya di sini kita print. Yang di sini kita masukkan indeks 1. Kemudian kita save, kita jalankan. Nah, maka yang keluar itu yaitu pada list indeks pertama yaitu Rahma. Karena wilayah ini dia memulai dari indeks 0. Nah, langsung saja kita lanjut. Eh, pengindeks Pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. Min 1 mengacu pada item terakhir, min 2 mengacu pada item kedua terakhir. Nah, contohnya itu yang dimaksud ini kan kalau pada list ini item yang sebelah kiri yang pertama itu dia memulai indeks dari 0, 1, 2, 3. Sedangkan kalau negatif dia memulai indeksnya itu dari belakang. Kalau positif dia memulai indeksnya dari pertama. Nah, kemudian langsung saya di sini kita masukkan misalnya di sini kita masukkan min 2. Langsung saja kita jalankan. Nah, hasil yang keluar yaitu indeks min 2 yaitu dari sini. Yang dimana indeks pertama terakhir min 1 yaitu dari belakang, kemudian indeks min 2 yaitu kedua dari belakang. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada rentang indeks. Anda dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana mulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Eh, di sini kita masukkan sama dengan yang dimana dimulai dari indeks kedua dan berakhiran indeks 5. Nah, langsung saja di sini kita. Nah, di sini misalnya saya memasukkan indeks ke 0 sampai indeks kedua. Nah, langsung saya kita jalankan. Nah, akhirnya yang muncul adalah indeks dari angka 0 dan Rahma yang indeks ke 1. Karena di angka 2 ini yaitu indeks yang sebelum angka 2 yang akan muncul pada outputnya.
Nah, oleh karena itu, yang muncul pada outputnya yaitu hanya Wilda dan Rahma. Nah, langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, eee, yaitu nah di sini pada pencarian akan dimulai pada indeks 2 termaksud dan berakhir pada indeks 5 tidak termaksud. Nah, sama yang seperti saya jelaskan tadi bahwa yang di mana ketika saya memasukkan 2 di sini berarti output yang keluar yaitu indeks 1. Indeks keduanya ini tidak termaksud. Misalnya di sini saya masukkan 3, maka output yang keluar sampai indeks ke 2. Indeks ketiganya itu tidak termaksud. Nah, di sini ingatlah bahwa item pertama memiliki indeks 0. Nah, bahwa item pertama itu adalah indeks 0. Nah, kemudian di sini dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Nah, maksudnya di sini misalnya di sini kita masukkan kita ingin mengabaikan nilai awalnya. Langsung saja kita masukkan misalnya seperti ini, sini 2. Kemudian kita jalankan. Nah, maka output yang keluar yaitu Wilda dan Rahmah. Itu yang ini. Kemudian kita lanjut dengan nah, di sini tadi kan kita ingin mengabaikan nilai awalnya. Nah, di sini dengan mengabaikan nilai akhir, rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya sama kita kali di sini kita ganti, kemudian kita jalankan. Nah, maka yang keluar itu nilai akhir dari list ini, yaitu yang ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada rentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika Anda ingin memulai pencarian dari daftar akhir, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu Python ubah item daftar. Nah, untuk mengubah nilai barang, untuk mengubah nilai item tertentu, lihat nomor indeksnya. Nah, ini seperti ini kita harus melihat nomor indeksnya jika kita ingin eh, mengganti atau mengubah nilai item tertentu. Nah, langsung saja pada contohnya. Misalnya di sini kita ganti nama, kemudian di sini kita ingin mengganti item 3 pada indeks ketiga, kemudian sama dengan sini misalnya kita ganti menjadi IT atau informatika. Kemudian kita print nama. Kan? Nah, jika kita jalankan hasil yang keluar yaitu Wilda, Rahma, Rizkika, yang di mana Wilda pada indeks ketiga ini kita ubah menjadi informatika. Nah, dia akan terubah menjadi informatika. Nah, kemudian di sini kita lanjut eh, untuk ubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Nah, contohnya ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, langsung saja misalnya di sini kita ubah di sini 0 sama dengan 2 atau 1 dengan 2. Kemudian di sini kita ingin menggantinya itu
Jadi informatika, kemudian di sini UHO. Hmm, Kita save. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini maka eh, item pada indeks ke satu dan kedua telah diganti menjadi informatika dan UHO. Nah, kemudian eh, lanjut, jika Anda memasukkan lebih banyak item daripada yang Anda ganti, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan dan item lainnya akan dipisahkan sesuai. Nah, contohnya untuk ubah nilai kedua dengan mengganti dengan dua nilai baru. Nah, contohnya seperti ini. Sama misalnya kita ingin mengubah di sini 0, aduh, dan 3. Kemudian di sini kita ubah menjadi Ana, di sini Elsa. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan, maka output yang keluar yaitu Ana, Elsa, dan Wilda. Nah, kemudian di sini panjang daftar akan berubah bila jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan item yang diganti. Eh, Kemudian jika Anda memasukkan lebih sedikit item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini ya, kita ingin memasukkan eh, item yang kita ganti ke tempat yang di sini yang dimana eh, i- item yang ingin kita ganti itu lebih banyak eh, lebih banyak di sini item apa kan? Nah, misalnya di sini kita ganti kemudian di sini kita ganti menjadi Elsa. Kemudian kita jalankan. Nah, maka item dari 0 dan 3 ini akan bisa dia akan digantikan dan yang keluar itu hanya Elsa dan Wilda. Nah, misalnya di sini contoh ingin mengembalikan item dari orange, yang dimana indeks min 4 namun tidak termaksud mangga, yaitu eh, tidak termaksud dengan mangga di sini, yaitu indeks 1. Nah, caranya itu kita mulai dari min 4, yaitu dari orange ini, ke min 1, agar item yang indeks min satu ini dia tidak termaksud. Nah, langsung saja di sini misalnya min 3 sama dengan min satu. Nah, kemudian kita save, maka hasil yang keluar yaitu dimulai dari Rahma sampai Rizkika karena yang kita masukkan yaitu indeks min 3 dimulai dari sini dan indeks min satu yaitu indeks min satu yaitu Wilda, tetapi dia tidak termaksud. Nah, kemudian di sini periksa apakah barang ada untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar gunakan in, kata kunci in. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci in untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar atau tidak. Nah, langsung saja kita praktekkan.
Nah, di sini misalnya kita masukkan kata kunci if. Misalnya di sini kita masukkan Rahma. Kita ingin mengecek apakah Rahma ini ada pada list item nama atau tidak ada. Nah, kemudian in di sini nama. Kemudian print iya Rahma termaksud dari item list nama. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, dia termaksud bahwa Rahma ini termaksud pada item nama ini. Maka output yang keluar iya, Rahma termaksud dari item list nama. Nah, misalnya kita coba di sini Ida. Kemudian kita jalankan, maka program tidak membaca karena pada item nama tidak ada yang bernama Ida. Nah, kemudian masuk pada Python, tambahkan item daftar. Nah, kemudian tambahkan item. Untuk menambahkan item ke akhir daftar, gunakan metode append. Append. Contoh menggunakan append metode untuk menambahkan item. Misalnya di sini contohnya, nah langsung saja. Nah, misalnya di sini kita ingin menambahkan item ke akhir daftar gunakan append. Nah, langsung saja di sini misalnya sini kita tambahkan dan kemudian sini kita tambahkan jadi informatika. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Nah, maka pada item terakhir akan muncul informatika karena kita telah memasukkan item menggunakan append ini ke dalam list nama ini. Kemudian dia menyimpannya pada akhir list. Kemudian lanjut di sini sisipkan item. Untuk menyisipkan item dapat daftar pada indeks tertentu gunakan insert. Metode ini eh, insert menyisipkan item dengan indeks yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan insert. Insert yaitu untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu. Nah, kemudian di sini misalnya di sini kita ingin memasukkan misalnya menyisipkan item pada indeks 2. Kemudian koma, kemudian kita save dan kita jalankan. Nah, hasilnya yaitu Wilda Rahmat karena pada item 2 di sini kita telah menyisipkan informatika. Nah, di sini maka hasil yang keluar di sini Wilda Rahma Informatika, Rizkika dan Hilda. Kemudian lanjut di sini ada catatannya berdasarkan contoh di atas, daftar sekarang akan berisi 4 item. Kemudian di sini perluas daftar. Untuk mendapatkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend.
metode ini. Contohnya tambahkan elemen tropikal ke this list. Misalnya di sini kita menambahkan list atau item, misalnya di sini ya kita tambahkan list ATK yang dimana di dalamnya itu ada pulpen, kemudian ada kertas, kemudian ada penghapus. Nah, kita tambahkan lagi satu, misalnya di sini ada buku. Nah, di sini kita menggunakan stand, kemudian kita masukkan di sini ATK agar list ATK ini masuk ke list nama. Kemudian kita jalankan. Nah, maka output yang keluar itu pada list pertama nama sudah masuk semua, kemudian pada list ATK ini sudah masuk ke nama, yaitu pulpen, kertas, penghapus, dan buku. Kemudian di sini ada elemen akan ditambahkan ke akhir daftar. Nah, yang dimaksud ini yaitu pada list ATK ini dia masuk ke list nama tetapi ditambahkan di akhir daftar. Kemudian di sini tambahkan semua iterable. Metode ini extend tidak harus menambahkan list. Anda dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada Python, hapus item daftar. Hapus item tertentu, metode ini atau remove menggunakan item yang ditentukan. Nah, contohnya ini jika kita ingin menghapus pisang, maka caranya itu kita remove banana. Langsung saja, ini misalnya kita ganti. Kemudian di sini kita ingin menghapus Rahma. Kita save. Kemudian kita jalankan, maka output yang keluar yaitu Wilda Rizkika Wilda. Karena item Rahma ini telah kita hapus. Nah, kemudian di sini jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove metode ini akan menghilang kemunculan pertama. Oh, ini maksudnya jika misalnya di sini kita masukkan Wilda, kan jika kita menghapuskan Wilda ini pada item list nama ini Wilda itu ada dua, maka yang dimaksud di sini remove yang akan dihapus ini yang yaitu kemunculan pertama. Jadi pada indeks 0 ini dia akan pertama di remove. Nah, langsung saja. Nah, maka yang muncul Rahma, Rizkika, dan Wila. Ya, dari sini sampai sini. Kemudian di sini hapus kemunculan pisang. Nah, sama seperti tadi. Kemudian hapus indeks tertentu. Metode ini atau pop. Oh, di sini misalnya kita ganti menjadi pop. Kemudian di sini eh, pop ini digunakan untuk menghapus item tertentu. Misalnya di sini kita masukkan pada indeks kedua, kemudian kita save, kita hapus. Nah, hasil yang keluar adalah pop pada indeks kedua yaitu Rizkika dia terhapus. Kemudian di sini ada jika Anda tidak memasukkan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Oh, maksudnya jika kita tidak memasukkan item atau sesuatu pada indeks pop ini, maka yang akan terhapus adalah nilai item terakhir. Maka yang akan terhapus ini yaitu Wilda. Langsung saya kita coba. Nah,
Berarti sudah sesuai bahwa yang muncul pada outputnya yaitu yang ini, yang terhapus adalah Wilda. Nah, di sini nah ini adalah contoh seperti ini. Nah, kemudian di sini kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini, misalnya di sini kita ganti del, kemudian nama, di sini misalnya 0, kita save, kita jalankan. Nah, maka yang muncul yaitu eh, Rahma Rizkika Wilda karena pada eh, indeks 0 kita sudah menghapus menggunakan fungsi del. Kemudian di sini kata del kunci juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini hapus daftar. Metode ini atau clear mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada, tetapi tidak ada isinya. Nah, contohnya seperti ini, hapus konten daftar. Nah, yang kita hapus adalah keseluruhan dari eh, list ini. Kemudian langsung saja kita hapus, misalnya di sini nama titik clear. Maka dia akan mengosongkan daftar. Dia tidak menghapus, tetapi dia akan mengosongkan daftar nama daftar list pada nama ini. Berbeda tadi dengan pop, dia dapat menghapus keseluruhan sama seperti remove. Nah, langsung saja kita jalankan. Maka eh, keluaran yang output yang keluar adalah tidak ada karena dia telah mengosongkan clear ini telah mengosongkan daftar. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada Python daftar lingkaran. Nah, di sini ulangi daftar. Anda dapat mengulang item eh, daftar dengan menggunakan for loop. Nah, langsung saja di sini contohnya cetak semua item dengan daftar satu persatu. Nah, caranya itu kita menggunakan for. Nah, langsung saya di sini kita praktekkan. Di sini misalnya, sini kita masukkan for misalnya variabel x in nama, kemudian di sini print x. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah, output yang keluar yaitu Wilda, Rahma, Rizkika, dan Wilda. Dia akan mengeluarkan secara berulang. Kemudian di sini kita masuk pelajaran lebih lanjut tentang for loop pada bab Python. Ulangi nomor indeks. Nah, Anda juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Contohnya seperti ini, cetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. Misalnya di sini pada daftar list ini kita menggunakan for in range eh, dan len. Kemudian di sini misalnya di sini ini kita tambahkan range. Kemudian di sini kita tambahkan len. Kemudian nama. Kemudian di sini kita tambahkan nama. Kemudian kita save, kita jalankan. Error. Di sini salah, harusnya tanda kurung siku. Kemudian kita save dan kita jalankan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Dia akan mengulangi seperti tadi.
dimulai dari Wilda Rahma Rizkika. Nah, antara perulangan nomor indeks menggunakan range dan len dengan ulangi daftar menggunakan for itu tidak ada bedanya, bisa eh, dua-duanya dapat kita gunakan. Untuk penggunaan ini tergantung dari kita, kita mau menggunakan yang mana karena fungsinya itu sama. Tergantung dari kita ingin menerapkan atau menggunakan yang mana yang lebih mudah menurut kita. Kemudian di sini kita masuk pada menggunakan perulangan sementara. Anda dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari nol dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingatlah untuk meningkatkan indeks terbesar satu setelah setiap iterasi. Nah, contohnya seperti ini, cetak semua item. Gunakan while loop untuk menentukan semua nomor indeks. Nah, langsung saya di sini kita praktekkan. Nah, misalnya di sini hmm, kita ganti i sama dengan nol. Kemudian while i lebih besar len nama yang mana print nama i di mana i sama dengan i tambah satu. Kita save, kita jalankan. Nah, output yang keluar yaitu Wilda Rahma Rizkika I. Dia berulang menggunakan while. Kemudian di sini kita masuk perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulangi daftar. Contohnya seperti ini, lingkar tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam link daftar. Nah, contohnya seperti ini pada list buah ini ada apel, banana, cherry, kemudian print X for X in nama dari list buah ini. Nah, langsung saja di sini kita contohkan. Print X, kemudian for X in nama. Kemudian kita save, kita jalankan. Nah, maka output yang keluar sama seperti perulangan yang lain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pemahaman daftar. Eh, Pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Nah, contohnya berdasarkan daftar buah, Anda menginginkan daftar buah baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tetapi tanpa pemahaman daftar, Anda harus menuliskan for pernyataan dengan teks yang bersyarat di dalamnya. Kemudian misalnya di sini kita pada contohnya, sini kita ikuti saja yang ini ya, nulis sama dengan kemudian di sini for x in nama, kemudian if di sini misalnya kita ingin R memunculkan yang ada huruf list yang ada huruf R-nya. Kemudian kita tambahkan new list X. Kemudian print
Nah, kemudian kita jalankan. Nah, output yang keluar adalah Rahma sama Rizky Kak, karena pada list di sini yang hanya ada huruf R-nya itu yang hanya ada di Rahma dan Rizky Kak. Nah, kemudian di sini untuk dengan pemahaman daftar, Anda dapat melakukan sum itu hanya dengan satu baris kode. Nah, untuk mempersingkat semua ini, kode ini yang ada 8 baris atau ada 7 baris ya. Caranya itu seperti ini. Hmm. Nah, X for X in nama if R in X. Nah, ini adalah caranya. Kemudian di sini kita print. Nah, kemudian kita save, kita jalankan. Nah, ini outputnya yang dikeluarkan sama. Nah, ini hanya bentuk jika kita ingin melakukan dengan satu baris kode. Nah, kemudian di sini kita masuk pada sintaks. Nah, di sini nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Contohnya hanya terima item yang bukan apel. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini kondisi if X yang dimana apel akan kembali true untuk semua elemen selain apel. Membuat folder baru berisi sebuah buah kecil, semua buah kecil, apel. Kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, di sini ini kita bisa hilangkan. Kemudian kita save, kita jalankan. Nah, output yang keluar yaitu seperti ini. Kemudian di sini dapat diubah. Iterable dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set, dan lain-lain. Nah, contohnya Anda dapat menggunakan range fungsi ini untuk membuat iterable. Nah, contohnya di sini misalnya kita ganti misalnya range 5, save, kemudian kita jalankan. Nah, maka yang akan muncul adalah 0, 1, 2, 3, 4 karena yang kita masukkan 5 yang dimana indeks itu dimulai dari angka 0. Dan yang 5 ini tidak termaksud. Kemudian di sini contoh yang sama, namun dengan syarat. Contoh, terima hanya angka yang lebih rendah dari 5. Nah, contohnya seperti ini. X4. Di sini bisa langsung kita copy saja. Dan kita save, kita jalankan. Nah, hasilnya sama seperti output sebelumnya. Karena yang saya masukkan di sini 5. Misalnya di sini kita ganti menjadi 10, kita save, maka output yang keluar itu sampai 9 karena 10 ini tidak termaksud. Kemudian di sini ekspresi. Ekspresinya adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat Anda manipulasi sebelum berakhir seperti item daftar di daftar baru. Nah, contohnya tetapkan nilai dalam daftar baru menjadi huruf besar. Misalnya seperti ini. Langsung saja di sini kita ganti X titik upper
kemudian ini for X in nama. Kemudian kita save, kita jalankan. Nah, maka hasilnya dia akan mengubah list ini menjadi huruf besar semua. Nah, kemudian di sini kita lanjut, Anda dapat mengatur hasilnya sesuai keinginan Anda. Nah, contohnya di sini tetapkan semua nilai dalam daftar baru menjadi halo. Misalnya di sini kita ingin mengubah semua daftar list ini menjadi misalnya teknik. Nah, kemudian di sini kita tambahkan for x, x in nama. Kemudian kita save. Nah, ketika kita jalankan, maka dari list nama ini akan berubah semua menjadi teknik. Karena di sini kita telah mengubah menjadi teknik. Kemudian di sini ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Nah, contohnya kembalikan orange dan bukan pisang di sini. Nah, langsung saya di sini kita copy. Di sini kita ganti. Di sini misalnya yang dimana Rahma. Kemudian di sini kita menjadi ini. Kemudian kita save, kita jalankan. X if X oh di sini Rahma. Kemudian di sini kita ganti menjadi nama. Kemudian kita save, kita jalankan. Nah, maka yang dimana di sini kan eh, ketika if-nya Rahma ini else, maka dia akan diganti teknik. Ketika Rahma ini berada pada list, maka dia akan hasilnya akan else, kemudian dia diganti dengan teknik. Sama dengan ungkapan contoh seperti ini, kembalikan barang jika bukan pisang. Jika bukan pisang, maka dikembalikan dengan jeruk. Nah, kemudian di sini kita masuk pada Python urutan daftar. Nah, di sini urutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki sort, metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik menaik secara default. Nah, contohnya seperti ini, kita menggunakan sort untuk eh, mengurutkan daftar ini secara numerik atau menaik. Nah, langsung saja sini kita praktekkan. Di sini saya copy saja. Tidak di sini saya hapus. Kemudian di sini kita pakai nama titik sort. Kemudian buka kurung yang dimana di sini print. Terus di sini nama. Kemudian kita save, maka kita jalankan. Nah, daftar yang keluar adalah Rahma, terus Rizkika, Wilda, Wilda. Nah, yang dimana di sini dia akan mengurutkan daftar secara numerik. Kemudian di sini contohnya urutkan daftar secara numerik. Nah, di sini datanya itu adalah integer. Misalnya di sini kita ubah menjadi integer 11 1, koma di sini 6
koma 58, salah, koma 56, kemudian koma 26, 26. Nah, misalnya kita save, kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan diurutkan dari angka terkecil ke angka paling besar. Nah, kemudian di sini untuk menurun, untuk mengurutkan secara descending, gunakan argumen kata kunci reference true. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini langsung saja kita copy, kemudian kita jalankan. Nah, hasil yang dikeluar ada pineapple, orange, mango. Nah, kemudian di sini ada contoh urutkan daftarnya secara menurun. Nah, contohnya seperti di sini ada angka 150. Di sini kita akan ingin di mana angka ini kita secara dari angka terbesar ke angka terkecil. Nah, kita copy saja, kemudian kita salin. Nah, di sini akan keluar output dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Nah, kemudian di sini kita masuk sesuaikan fungsi pengaturan, pengurutan. Anda juga dapat menyelesaikan fungsi Anda sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key dan sama dengan function. Fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita jalankan, maka output yang keluar itu seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lanjut pengurutan tidak peka huruf besar huruf kecil. Secara default, sort memiliki metode ini peka huruf besar dan kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Nah, misalnya pada contohnya di sini ada pada huruf awalannya ada huruf besar dan ada huruf kecil, maka dia akan eh, mengurutkan eh, a- mengurutkan yang mana awalan kapital dan yang mana awalan eh, huruf kecil. Karena pada penyortiran ini dia sudah peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Nah, di sini untuk kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat menggunakan daftar, jadi, jika Anda menginginkan fungsi pengaturan yang tidak peka huruf besar huruf kecil, gunakan str lower sebagai fungsi kunci. Nah, contohnya seperti ini, langsung saja kita jalankan. Kita jalankan. Nah, hasilnya yang keluar di sini adalah berawalan dari huruf terkecil, perawalan huruf kecil dari pertama sampai huruf besar yang di akhiran. Nah, di sini urutan terbalik. Bagaimana jika Anda ingin membalikan urutan daftar? Apapun alfabetnya, metode ini atau reference untuk mengembalikan pengurutan elemen saat ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, langsung saja misalnya di sini kita ganti reverse. Kemudian di sini print. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, output yang keluar itu dari C, K, O, B. Nah, kemudian di sini kita masuk pada Python salin daftar. Nah, salin daftar, Anda tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1. Dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau dengan fungsi copy. Kemudian di sini
buat salinan daftar dengan copy metode. Misalnya di sini this list, list apel, banana, cherry, my list di sini kita this list dari sini kita ingin menggabungkan dengan ini, maka kita eh, gunakan copy. Kemudian print my list. Nah, langsung saja kita copy. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawaan list. Nah, contohnya seperti ini. Eh, Kita bisa membuat salinan dengan menggunakan metode bawaan dari list. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Python gabungan daftar. Nah, bergabunglah dengan dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menghubungkan dua atau lebih satu atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudahnya adalah dengan menggunakan plus tanda tambah operator. Nah, caranya itu bergabung dengan dua daftar. Misalnya di sini ada list satu, list 2, yang di mana list satu itu varchar, kemudian list 2-nya itu integer, kemudian list 3 di mana kita ingin menggabungkan antara list satu list satu plus list 2. Nah, ini adalah cara untuk menggabungkannya. Nah, langsung saja di sini misalnya kita salin. Soalnya kita jalankan. Nah, maka output yang keluar adalah seperti ini karena kita menggabungkan antara list satu dan list 2 menggunakan metode tambah operator tambah. Nah, sama seperti ini. Di sini cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar satu per satu. Nah, cara ini kita menggunakan for yang dimana x in list 2, list satu append x, dan kemudian di print list 2. Maka output yang keluar, langsung saya kita cek output yang keluarnya. Nah, output yang keluarnya itu sama seperti sebelumnya. Di sini cara kedua ini adalah eh, untuk menggabungkan antara eh, satu atau dua lebih daftar. Nah, di sini tergantung kita ingin memilih metode yang mana yang menurut kita lebih cepat kita pahami. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan tentang mengenai Python dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.